Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Muqaddimah halaman 13 dan 14 di dalam buku atau fotosannya terjemahnya ya. Yang warna coklat. Baik. Sebelum masuk ke buku, penulis memberikan muqaddimah kepada kita beberapa hal ya. Ada di sini disebutkan ada 6 poin ya, 6 poin. Dalam muqaddimah biasanya ada yang dikenal dengan mabadi asyrah. Mabadi asyrah itu adalah dasar yang 10. Dimana kalau kita mau mempelajari sesuatu harus mengetahui betul-betul yang namanya mabadi asyrah. Nah, mabadi asyrah ini meliputi definisi ilmunya, terus apa objek pembahasannya apa, terus masalahnya apa, terus pencetusnya siapa, terus hukum syaratnya apa, dan seterusnya. Jadi 10 mabadi asyrah namanya ya. 10 dasar dalam ilmu. Nah, itu semua ilmu itu punya mabadi asyrah. Ilmu nahwu mabadi asyrahnya apa, definisinya apa, hukumnya apa, pencetusnya ada siapa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, tapi di sini muqaddimah dalam Tuhfatus ini tidak seluruhnya disebutkan, melainkan hanya 6 saja. 6 apa 7 nih? Oh, sampai 6 saja ya. Baik. Nah, di sini pertama ya, sebelum kita masuk ke matan muqaddimah al-jumiyah. Nah, di sini pertama kita disodorkan terkait dengan definisi ta'rifun nahwi. Ya, ta'rifun nahwi artinya adalah definisi nahwu. Ta'rif itu definisi. Ya. Kata nahwu itu sendiri ada 2 tinjauan yang bisa kita pahami. Pertama, logotan secara logo, secara bahasa. Yang kedua, secara istilahan. Baik. Logotan, nah ini kalau misalkan dalam kitab-kitab biasanya dibaca logotan secara nasab ya, dibaca mansub. Nah, kenapa mansub? Karena dia sebenarnya majrur dengan huruf jar fil lugati gitu. Jadi di dalam bahasa fil istilahi gitu. Nah, tapi ketika V-nya diangkat, dihapus, maka menjadi mansub. Logotan. Nah, sering seperti itu dalam kaidah bahasa Arab. Dia majrur karena huruf jar, tapi ketika huruf jar diangkat, dihapus, maka jadi nasab. Logotan gitu ya. Nah, yang pertama secara logotan, kata nahwu itu punya beberapa makna, punya banyak bahkan yang pernah saya baca. Tapi di sini dijelaskan dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah itu ada 2 macam, ada 2. Yang pertama nahwu itu artinya jihah. Al-jihah. Jihah itu artinya arah ya. Jihah itu artinya adalah arah. Contohnya seperti kalimat zahabtu nahwa fulanin. Seperti dalam kalimat zahabtu nahwa fulanin artinya saya berjalan pergi nahwa fulanin ke arah si fulan. Ai maksudnya adalah jihatah, berarti ke arahnya. Nah, di sini bisa kita pahami kata nahwa di situ artinya arah. Gitu ya. Ini secara bahasa yang pertama. Nah, yang kedua, kata nahwu itu sendiri itu maknanya adalah al-shibhu atau al-mithlu. Ini saya lupa kasih harokat. Al-shibhu atau al-mithlu. Artinya serupa, mirip artinya. Nahwu itu. Contoh misalkan dalam kalimat Muhammadun nahwu aliyin. Muhammad serupa dengan Ali. Atau Muhammad mirip Ali. Gitu ya. Nah, ini kata nahwu dari segi bahasa dan masih banyak lagi maknanya seperti takaran, seperti contoh dan seterusnya. Ini logotan ya. Bisa maknanya adalah arah atau serupa. Nah, sekarang secara istilahan, apa istilahan? Tapi sebelum kita masuk kepada definisi nahwu secara Islam, kita harus pahami dulu istilah ini artinya apa. Kan sering ya, secara istilahan. Nah, pertanyaannya istilah itu apa maknanya? Ada yang tahu nggak? Bisa bantu nggak? Istilahan itu apa maknanya? Ayo. Ada yang tahu? Maksudnya makna secara luas gitu, Ustaz? Ya, enggak kan nahwu secara istilah. Nah, istilah itu sendiri apa? Ya, istilah
itu artinya kesepakatan. Arti ittifaq. Jadi nahwu secara istilah maksudnya secara kesepakatan ulama nahwu maksudnya gitu. Paham ya? Jadi istilah itu dari kata solaha solah. Ada dalam sirah Sulh Hudaybiyah, solah maksudnya kesepakatan. Solah al-Hudaybiyah sama solaha istilah juga sama. Solaha itu akar katanya. Ya. Jadi gitu. Nah, kadang istilahan itu berbeda-beda. Tergantung kesepakatan siapa. Contoh misalkan kalau dalam kata as-sunnah. Sunnah ini definisi istilahnya apa? Tergantung dulu istilah kesepakatan menurut siapa dulu. Kalau menurut ilmu fikih kan sunnah itu kan dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa gitu, cuma rugi aja kan gitu. Itu istilah kesepakatan menurut ulama fikih. Tapi kalau ulama sunnah beda lagi. Apa itu istilah sunnah? Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan, termasuk takdir kan gitu ya. Jadi kesepakatan istilahan. Dalam ulama akidah, kesepakatan kata sunnah itu sendiri adalah lawan dari akidah. Lawan dari bid'ah seperti itu. Jadi intinya kata istilah itu artinya kesepakatan. Ya, jadi kesepakatan para ulama. Nah, maka ketika kita membahas kata nahwu secara istilah, maksudnya secara kesepakatan para ulama nahwu, nah inilah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, penulis kitab At-Tuhfatus Saniyah. Baik. Nah, di sini apa secara istilah yang disepakati ulama nahwu adalah al-ilmu bil qawaidi. Nah, poin pertama adalah dia ilmu terkait dengan kaidah-kaidah. Ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah. Jadi satu ilmu yang isinya tuh kaidah dan itulah menjadi yang akan dipelajari. Buat apa kaidah tersebut? Allati yu'rafu biha ahkamu awakhiril kalimatil arabiyyati fi hali tarkibiha. Yang yu'rafu yang bisa diketahui biha dengan kaidah-kaidah tadi. Jadi fungsi kaidah-kaidah tadi itu bisa kita ketahui dengan wasilah kaidah tadi apa? Hukum-hukum kondisi akhir kata dalam bahasa Arab. Ini kapan dibaca rofa, kapan dibaca nasab, kapan dibaca jar, begitupun jazm. Kapan itu dibacanya? Dan seperti apa kaidahnya? Itulah dengan ilmu nahwu ini, ya. Jadi bisa diketahui kondisi hukum-hukum akhir satu kata dalam bahasa Arab fi hali tarkibiha, dalam kondisi ia tersusun dalam sebuah kalimat. Jadi kalau ilmu nahwu itu pembahasannya ketika kalimat itu panjang itu susunan kalimat, bukan cuma satu kata, bukan. Jadi kalau misalkan kita lihat teks cuma satu kata enggak dibahas ilmu nahwu, tidak dibahas itu. Gitu ya. Dia satu susunan susunan kalimat dia baru dibahas. Minimal itu cuma dua kata dalam nahwu itu. Ya, minimal dua kata. Mubtada khobar, fi'il fa'il, nah itu dibahas dalam nahwu. Tapi kalau cuma satu kata gitu ya, itu nggak dibahas. Muhammad ini baca rofa nasab jar gimana? Ya nggak bisa dibahas. Kenapa cuma satu kata? Jadi dia butuh satu, misalkan qala Muhammadun, nah baru kita baca Muhammadun itu fa'il. Marfu baca dengan dhammah. Gitu ya. Paham ya? Jadi ilmu berkaitan yang mempelajari kaidah-kaidah, dengan kaidah tersebut bisa kita ketahui kondisi akhir kata dalam bahasa Arab dalam sebuah susunan kalimat. Minal i'robi wal bina'i. Baik itu i'robnya maupun binanya. Kalau i'rob nanti yang sudah belajar bahasa Arab, i'rob itu yang bisa berubah ya. Rofa, nasab, jar, jazm, apa itu kapan kondisinya bagaimana itu bisa dipelajari. Wal bina'i dan juga termasuk bina. Bina itu lawan dari i'rob ya. I'rob kan berubah, kalau bina tetap. Kalau kata yang bisa berubah mu'rab. Kalau kata yang tidak bisa berubah namanya mabni. Mabni. Gitu ya. Maksudnya salah ketik ya? Yang mana? Ini baik maksudnya, bukan bagi. Baik dari segi i'rab. Oh iya, bagi. Oh iya baik nih. Benar. Oh, di buku mah baik ya? Ya. Oh iya, salah. Sabakul yad kayaknya. Dalam istilah bahasa Arab ada namanya sabakul lisan.
sabakul lisan. Sabakul lisan itu maksudnya kita pengen ngomong apa tapi lisannya malah ngomong apa. Jadi lisan kita mendahului gitu. Sabakul lisan. Kalau nulis sabakul kolam. Ya, kalau ini apa nih? Sabakul kitabah kayaknya. Ya. Sekarang gitu ya. Baik. Enggak apa-apa, nanti saya edit lagi, saya revisi. Baik dari segi i'rab dan bina. Wa ma yatba'u dzalika, dan segala sesuatu yang berkenaan dengannya. Nanti seperti wazifah, ini fa'il, mubtada, khobar. Pokoknya berkaitan itulah. Gitu ya. Nah, ini Ya. gambaran ilmu nahwu secara istilah maksudnya kesepakatan ilmu apa para ulama nahwu. Ini loh yang dimaksud dengan ilmu nahwu. Gitu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Paham insyaallah ya? Insya Allah Ustaz. Baik. Nah, ini definisi ilmu nahwu. Nah, kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu? Karena kalau kita mempelajari ilmu nahwu, maka kita bisa berbicara seperti orang Arab. Mislu tadi, serupa. Ya. Kalau kita in ta'allanta an-nahwa, kalau kamu belajar, tastati' an tatakallama nahwa kalamil Arab. Jadi kalau kamu mempelajarinya, maka kamu bisa nahwa kalamil Arab, seperti kalamnya orang Arab. Maksudnya gitu. Kenapa disebut dengan ilmu nahwu? Ya. Gitu ya. Itu yang pertama. Jadi alasan kenapa filosofi, kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu. Nanti yang alasan yang kedua nanti pas pembahasan tentang wabi'nya. Pencetus pertama. Ada beberapa alasan kenapa ilmu ini disebut dengan ilmu nahwu, bukan ilmu yang lain. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi sudah paham ya. Jadi objek pembicaraan kita di sini kalam Arab dan kata bahasa Arab, dan dia ketika tersusun, bukan satu kata saja. Tersusun ya. Terus membahas dari segi i'rab dan binanya. Sampai sini pertanyaan dulu. Enggak ada ya? Ustaz, Ya. Saya pernah baca satu buku tu, tapi di situ di mukadimah tu ada disebutkan buku tu tentang saraf. Jadi Saraf, ya? disebutkan di situ bahawa yang lebih awal dipelajari itu sepatutnya ilmu saraf. Itu bagaimana Ustaz? Ya, memang kalau dari susunan belajar itu saraf dulu memang. Karena susunan terkecil bahasa itu kan kata ya. Nah, kata itu objeknya pembahasan saraf. Jadi kalau memang urutan bagusnya itu memang saraf dulu. Jadi kita tahu jenis-jenis kata, kita tahu jenis-jenis kalimat, bagaimana perubahannya. Karena dia objeknya cuma satu kata saja, dan tidak semua kata yang dibahasnya cuma fi'il yang mutasarrif dan isim yang mu'rab. Itu dari segi urutannya sebenarnya. Tapi kalau bicara tentang mana lebih urgent ilmu nahwu dan ilmu saraf, ilmu nahwu jauh lebih penting daripada ilmu saraf. Seperti itu. Memang benar ilmu saraf itu yang lebih utama. Tapi kalau misalkan kita lihat kondisi saat ini, bagusnya itu belajar itu memang digabungkan. Makanya seperti buku Durus Lughah itu karya Abdul Rahim itu, karya Syekh Abdul Rahim itu menggabungkan dua hal itu. Seperti itu. Jadi lebih baiknya mulai dari saraf atau nahwu? Kalau misalkan dari hierarki ini memang ilmu saraf dulu. Tapi meskipun begitu itu tidak mutlak ya, tidak mutlak. Karena bagusnya ilmu nahwu juga nggak apa-apa sambil diisi dengan saraf. Makanya nanti kalau selesai al-ajrumiyah nanti saya mau lanjutkan saraf. Nanti kita membahas kita tazhib. Gitu Bu ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, afwan. Baik. Waalaikumsalam. Maaf ya Ustaz, telat banget. Iya Ibu, nggak apa-apa. Di rumah Mbah ya? Enggak di rumah Ustaz. Besok ya rumah Mbah. Besok. Ya? lupa. Oke. Selanjutnya poin nomor 2 ya. Al-maudhu'. Al-maudhu' ini objek pembahasan. Jadi apa sih yang dibahas dalam ilmu nahwu? Nah, tadi dari definisi tadi kita sudah bisa paham bahwa yang jadi objek pembahasan itu adalah al-kalimatul arabiyyah, yaitu kata-kata yang berbahasa Arab. Ya, sebagaimana kalau orang yang belajar kedokteran pasti yang jadi objek itu adalah tubuh manusia, maka mereka harus maka menjadi pembahasan itu adalah anatomi manusia, kan seperti itu. Jadi kata-kata dalam berbahasa Arab pembahasannya. Maka kalau misalkan kita
kita apa nih kalau kata-kata yang berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang tulisannya Latin itu nggak dibahas dalam nahwu, enggak. Gitu ya. Min jihatil bahthi an ahwalihal madhkurah. Yang dimana itu dibahas dari kondisi-kondisi yang disebutkan tadi, i'rab, bina, dan seterusnya gitu ya. Jadi objek pembahasan adalah kata yang berbahasa Arab. Jelas insyaallah. Nah, yang kedua sampai sini ada pertanyaan? Ustadz, Ya. ahwaliha itu artinya berkenaan dengannya. Ahwal itu jama dari hal, kondisi. Kondisi-kondisi yang al-madhkurah yang sudah disebutkan tadi dari definisinya. Yang dibahas dari i'rabnya, binanya, dan yang berkenaan dengan itu maksudnya. Jadi objek itu adalah kata-kata dalam bahasa Arab yang banyak. Nah, kita bahas i'rab binanya tuh. I'rabnya apa? Kalau i'rabnya rafa kenapa, nasab kenapa, jar kenapa? Kalau binanya kenapa? Binanya mabni dhamma fathah atau mabni fathah wa dhamma fathah atau kasrah dan seterusnya. Gitu ya. Baik. Terus selanjutnya as-samrah. Samrah ini salah satu mananya buah ya. Buah. Jadi buah atau hasil pembelajaran. Jadi kalau kita belajar ilmu nahwu apa sih yang kita dapatkan? Setidaknya di sini ada dua hal yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar ilmu nahwu. Nah, di sini yang pertama itu adalah buah samratus sugra, samrah sugra. Hasil yang bentuknya kecil lah, yang enggak terlalu besar. Apa itu? Siyanatul lisani, menjaga lisan. Siyanah itu menjaga lisan. Anil khata'i fil kalami, yaitu dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab. Jadi menjaga lisan kita dari kesalahan dalam berbicara dengan bahasa Arab ya. Baik. Nah, sebenarnya, kenapa al-ajrumiyah itu tidak dipelajari ketika di awal? Kalau misalkan saya ngajar, saya selalu pakai durus lughah. Kenapa nggak al-ajrumiyah? Karena memang buku al-ajrumiyah ini, muqaddimah al-ajrumiyah ini, itu diperuntukkan bagi siapa saja yang lisannya sudah berbahasa Arab. Jadi muqaddimah al-ajrumiyah ini adalah buku pemula bagi orang Arab yang lisannya sudah berbicara bahasa Arab, yang kosakatanya sudah banyak. Nah, mereka belajar al-ajrumiyah supaya tata bahasa sudah lebih bagus gitu, lebih tepat. Nah, makanya bagi kita yang bukan orang Ajam, yang lisan bukan orang Arab, nah itu lebih bagus sebelum al-ajrumiyah itu belajar buku yang lain dulu, yang itu memang diperuntukkan untuk orang selain Arab, untuk orang Ajam seperti itu ya. Makanya kalau orang baru yang nggak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya langsung belajar muqaddimah al-ajrumiyah itu sekali dua kali itu nggak langsung paham tuh biasanya. Saya punya teman gitu pesantren 4 kali belajar al-ajrumiyah nggak paham itu. Karena belum pernah belajar sebelumnya. Karena memang kaidah-kaidah saja. Gitu ya. Jadi menjaga lisan dari kesalahan dalam berbicara bahasa Arab itu yang pertama. Nah, yang kedua ini samratun kubra. Nah, inilah buah yang besarnya yang bisa kita pahami, yang bisa kita dapatkan ketika mempelajari nahwu. Apa itu? Fahmul Qur'anil Karimi wal Haditsin Nabawiyyi fahman sahihan. Yaitu adalah kita bisa memahami Al-Qur'anul Karim dan hadis Nabawi dengan pemahaman yang benar. Karena nggak mungkin orang yang paham Al-Quran, paham hadis dengan benar kecuali dia memahami bahasanya. Karena tidak bisa kita memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi dengan terjemah, tidak modal terjemah nggak mungkin. Pasti harus melalui bahasanya, yaitu bahasa Arab. Gitu ya. Tapi meskipun begitu tidak mutlak ya habis belajar bahasa Arab langsung paham Quran hadis, enggak. Ini baru pintu pertama, karena pintu setelahnya ya harus kita belajar tafsir dan seterusnya. Sebagaimana majelis kita hari Kamis belajar tafsir Muyasar, nah itu sudah mulai kerasa beginilah maksudnya. Satu kata itu kadang punya makna seperti itu ya. Jadi memahami Al-Quran dan hadis Nabawi dengan pemahaman yang benar. Makanya kalau kita belajar ilmu nahwu dan soal ilmu nahwu, jangan sampai kita justru nggak mempelajari Al-Quran.
Jangan sampai kita justru nggak mempelajari hadis Nabi. Karena itulah justru yang menjadi tujuan utamanya. Gitu ya. Baik. Alladzaini yang dimana keduanya itu, ini bukan alladzina, ya, ini alladzaini karena di musanna. Yang dimana keduanya yaitu Al-Quran dan hadis, huma aslu syariatil islamiyyati, itu adalah pokok dasar syariat Islam. Wa alaihima madaruha, dan keduanya lah berputar terkait dengan syariat Islam. Syariat Islam itu berporosnya itu ya ini Quran dan Sunnah, Quran dan hadis, gitu ya. Nah ini dua diantara hasil pembelajaran ilmu nahwu. Meskipun masih banyak lagi buah yang bisa kita dapatkan dengan mempelajari ilmu nahwu. Sampai sini ada pertanyaan? Terus selanjutnya poin yang keempat, nisbatuhu, yaitu nisbatnya. Bagaimana penisbatan ilmu nahwu? Nahwa minal ulumil arabiyyah, dia termasuk di antara cabang ilmu bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu sendiri itu ada 12 cabang ilmu. 12 cabang ilmu yang salah satunya adalah ilmu nahwu. Bahkan dikatakan ini yang paling penting adalah ilmu nahwu. Dan yang kedua adalah sorof ya. Habis sorof baru balagoh. Balagoh itu sendiri ada 3. Ada badi', mani, ma'ani maksudnya, dan al-bayan gitu ya. Jadi ini sebetulnya termasuk ilmu bahasa Arab, cabang ilmu bahasa Arab. Sampai sini ada pertanyaan? Baik. Nah yang kelima, wadhi'uhu, pelapor ilmu nahwu, yang mencetuskan ilmu nahwu ya. Yang menemukan ilmu nahwu, bukan berarti sebelumnya nggak ada ya, tapi sudah ada, cuma yang merumuskan ilmunya. Al-masyhuru, yang masyhur ceritanya, anna awwala wadhi'in, bahwasanya peletak pertama li ilmin nahwi, bagi ilmu nahwu, huwa Abul Aswad Ad-Du'ali, yaitu namanya Abul Aswad Ad-Du'ali. Tabi'in ini ya, tabi'in. Coba nanti dicek sama Ibu Tati, jadi Syiar A'lamun Nubala kayaknya ada. Pasti ada ya. Udah baca Ibu Tati? Belum nih kayaknya, sebelum Belum ya? 6 Ustadz. Belum ya? Ini yang saya tahu namanya zolim namanya. Bukan zolim ini ya. Zolim cuma mana yang lain. Namanya zolim kalau nggak salah. Namanya zolim yang seingat saya. Ya, jadi pelopor yang pertama adalah Abul Aswad Ad-Du'ali. Bi amri amiril mu'minina, dengan perintah amiril mu'minin. Jadi memang diperintahkan sama amiril mu'minin. Siapa dia? Ali ibn Abi Thalib, yaitu Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati keduanya. Keduanya ini siapa? Abul Aswad dan Ali. Abul Aswad dan Ali ya. Bukan Ali dan Abu Thalib, tapi Abul Aswad dan Ali. Jadi gini ceritanya. Ketika Futuh Makkah sudah tersebar kemana-mana, orang Arab sudah banyak bergaul, berinteraksi dengan orang selain Arab. Mereka bergaul, bahkan menikah dengan orang ajam, sehingga bahasa mereka sudah ternoda, sudah tercemar, ya, terkontaminasi gitu. Jadi bahasa Arab sudah banyak yang salah. Bahkan ada sahabat, saya lupa ya, dia sendiri salah, sahabat salah. Coba bayangkan satu kata salah itu, ada sampai segitunya. Nah, puncaknya adalah ketika Abul Aswad Ad-Du'ali berada di atap rumahnya bersama putrinya. Ya, bersama putrinya. Nah, putrinya itu kagum terhadap bintang yang di langit di malam hari. Ya, lalu berkata, ma ajmalus sama'i. Apa kalau ma ajmalus sama'i? Ma ajmalus sama'i. Betapa indahnya langit. Nah, kalau dibaca ma ajmalus sama'i artinya apa yang paling indah di langit kan gitu ya.
Ajmalu kan sim tafdil. Tapi dia pengennya tuh betapa indahnya langit kan ma'ajmala sama harusnya. Tapi dia mengucapkan ma'ajmalu sama'i. Ya bapaknya kan bilang, oh ini pertanyaan apa yang paling indah di langit? Kata bapaknya, nujumuha, bintang-bintangnya. Putrinya bilang, enggak begitu bapak. Saya ingin memuji nih langit. Kalau gitu buka mukamu, buka mulutmu. Maksudnya fathahkan ma'ajmala sama'a. Kata bapaknya gitu. Iftah faki. Buka mulut masuk fathahkan. Dari situ Abul Aswad, oh ini bahaya nih, bahasa ini bisa nggak terjaga nih. Hari beliau datang ke Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menceritakan ininya, barulah sama Ali bin Abi Thalib, ya udah tulis kayak ilmu nahwu. Inilah mungkin asal usul ini kali ya, man usulun mas'ulun kayaknya nih. Ya udah tulis ilmu nahwu, ya udah beliau tulis lah. Beliau mengawali terus sampai disempurnakan oleh ulama sebenarnya sampai kepada kita sudah selesai ilmu nahwu gitu ya. Itu yang masyhur yang pertama, cerita masyhur. Ada yang mengatakan Ali bin Abi Thalib sendiri yang pencetusnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi paling terkenal itu Abul Aswad Ad-Duali. Nah, ada cerita yang lain, ini yang pernah saya dapatkan juga, itu kisahnya justru di Umar bin Khattab. Jadi satu ketika ada orang Arab Badui datang ke Madinah, minta dibacakan Quran. Akhirnya dibacakanlah Quran surat At-Taubah. At-Taubah di awal-awal, di ayat kedua. Maaf, di ayat ketiga. Beliau mengatakan, Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu. Artinya Allah dan Rasul berlepas diri dari orang-orang musyrik. Wa rasulu berarti matuf kepada dia mubtada gitu ya, begitupun Rasul gitu. Tapi dibaca wa rasulihi. Kalau wa rasulihi bacanya beda, artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan Rasulnya. Kan bahaya. Akhirnya orang Arab Badui dengan polosnya belum mengatakan, kalau gitu saya berlepas diri dari Rasulullah, katanya gitu. Sampailah kepada Umar bin Khattab, ditanya, kenapa kamu demikian? Ya karena ada orang baca Quran demikian. Akhirnya sama Umar marah, akhirnya beliau mengatakan, nggak boleh baca Quran kecuali siapa yang sudah paham ilmu nahwu. Disitulah baru diperintahkan Abul Aswad Du'ali. Itu kisah yang kedua. Tapi yang paling masyhur itu yang ini. Abul Aswad Du'ali diperintahkan oleh saudara sahabat ini ya, Imam Ali. Baik. Nah, yang terakhir adalah yang keenam, hukum syari'i fihi, hukum mempelajari ilmu nahwu, hukum syarak dalam pelajari ilmu nahwu. Wa ta'allumuhu, mempelajari ilmu nahwu, fardun min furudil kifayati. Adalah fardu di antara fardu kifayah. Jadi tidak fardu ain. Jadi artinya kalau ada satu daerah yang di situ ada orang yang belajar dan dia mampu untuk mengajarkan orang sekitarnya, maka sudah cukup. Bukan sekedar mengerjakan ya, tapi dia bisa mengajarkannya, dia bisa menutupi kekurangan, itu berarti sudah cukup itu. Jadi furud kifayah. Wa rubbama, nah bisa jadi ini rubbama satu huruf ya, artinya rubbama ada artinya boleh jadi, bisa jadi, barangkali artinya. Ta'ayyana ta'allumuhu, menjadi ain, fardu ain mempelajarinya, ala wahidin, pada satu orang. Fasoro fardu ainin alaihi, maka menjadi fardu ain atasnya. Seperti apa? Seperti orang yang mengajar Quran. Itu wajib itu. Orang yang ngajar tafsir, yang dia itu ceramah kemana-mana, ngomong Quran, ngomong hadis, itu ceramah. Aktivis dakwah juga wajib itu. Dia menjelaskan, misalkan menjelaskan Islam, dia membacakan ayat dan sebagainya, itu wajib itu. Ya. Kemarin saya lihat Facebook ada ustadz yang sudah puluhan udah bertahun-tahun ngisi di mana-mana, bahkan ininya MA, gelar MA. Nah, ada ustadz yang lain itu agak curiga, kok begini ya. Pas ditanya, antum lulusan mana? Jadi ketiknya pakai bahasa Arab. Lala gitu. Jawabnya lala doang. Ternyata nggak bisa bahasa Arab. Gitu ya. Bukan berarti nggak belajar ceramah, bukan. Tapi dia bicaranya bukan pada tempatnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan hukum syaratnya. Jadi fardu kifayah, tapi menjadi ain ketika pada orang-orang tertentu. Nah, ini mukadimah yang diberikan oleh Tufatus Saniyah. Nanti insyaallah pekan depan kita sudah masuk matan al-muqaddimah al-ajurmiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah lewat 4 menit.
Ustadz, Ya. yang poin 5 itu berarti yang terjadi pada saat itu banyak kesalahannya dari pengucapannya atau gimana? Iya, pengucapan ya, ngomongnya udah banyak yang salah. Bahkan berimplikasi kepada Quran. Kalau nggak salah ya, Al-Hajjaj bin Yusuf. Betul Bu ya, yang penguasa yang zalim itu ya? Udah ya? Betul. Hazar betul. bin Yusuf As-Sakofi. Ya, kalau nggak salah saya lupa sekilas baca gitu. Dia pernah tanya, saya pernah nggak ngomong salah? Saya pernah nggak baca Quran salah? Dia nanya kepada orang yang nahu. Ada pernah katanya, satu kali. Yang harusnya dibaca rofa apa nasab, tapi dibaca jar. Itu katanya salah. Bayangkan seorang yang itu aja nggak ini itu, ya. Gitu ya. Maaf yang tadi itu saya ralat bukan sahabat tapi tabiin ya. Itu bahasa sudah terkontaminasi gitu ya. Seperti itu. Jadi disitulah mulai nih. Makanya emang rata-rata ilmu itu ada ketika sudah rusak ya. Ilmu tajwid itu kan ada ketika bacaan sudah mulai ini dibuatlah seperti itu. Ya. Ada lagi pertanyaan sampai sini? Ya, kalau nggak ada, mungkin ini saja untuk sesi 1 kajian kita. Nah, untuk sesi selanjutnya yang sudah berjalan ya. Ada Ibu Tenti, ada Ibu Erlin, ada Sandra juga sudah masuk, ada Ibu Dewi nanti sudah gabung. Ya bagi teman-teman yang lain, ibu-ibu yang lain yang mau bertahan tetap di sini nggak apa-apa sampai jam 5:30. Tapi kalau mau shadaqahul azim boleh nggak apa-apa ya. Ini aja kita baca hamdalah dan doakan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.